Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam damai, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Pada hari ini, kita akan bersama-sama membaca kitab suci, kemudian merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini, kita akan dibimbing oleh Romo Hieronimus Roni Dahwa, MSc, dan sebelum kita memulai, kita sapa Romo Roni terlebih dahulu. Romo Roni, terima kasih Romo sudah datang. Terima kasih Audrey. Dan silahkan menyapa sahabat Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda semua hari ini sehat, diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita, dan terlebih semakin mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa agung, yaitu peristiwa Yesus yang wafat dan bangkit untuk keselamatan kita. Mari kita bersukacita hari ini dan kita buka hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan memulai untuk edisi hari ini dan seperti biasa kita awali dengan doa pembuka. Kita mohon kehadiran Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Romo Roni. Silakan Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, edisi 17 Maret, kita tundukkan kepala dan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat dan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tidak terasa kami telah berada dalam pekan Prapaskah yang kelima, pekan yang terakhir. Kami mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa agung memasuki pekan suci, yaitu Yesus yang datang ke dunia ini, yang akan rela mengorbankan hidupnya karena cintanya kepada kami manusia, untuk keselamatan dan kebahagiaan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas rahmat yang sebesar ini, dan bukalah pikiran kami agar kami mampu mengerti apa yang Kau sabdakan kepada kami, dan bukalah hati kami seluas-luasnya agar kami boleh meresapkan dan menyimpan semua perkara kebenaran-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah apa yang kami dengarkan dan renungkan pada hari ini boleh kami hayati dan kami praktekkan dalam hidup kami, khususnya dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa sukacita di mana Engkau datang mengasihi kami tanpa batas, dan semoga kami juga dalam hidup kami semakin mengasihi Engkau tanpa batas dan mengasihi orang lain dalam hidup kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Karena itulah sumber kebahagiaan dan keselamatan kami, putra-putrimu. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk selalu Engkau lindungi, jaga dan berkati, karena Engkau Allah yang baik, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Jatuhkanlah keputusan adil bagiku, ya Allah, dan belalah perkaraku terhadap orang jahat. Luputkanlah aku dari orang curang dan penipu. Engkaulah Allah pelindungku. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, akan datang waktunya aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari. Meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sabda Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab
Mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Sabda Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni di dalam diriku ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni di dalam diriku ya Allah. Berikanlah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita menggali inspirasi-inspirasi rohani yang ada di bacaan pada hari ini ya. Romo Roni, kira-kira inspirasi apa nih Romo yang akan Romo tekankan untuk bacaan pada hari ini Romo? Baik, terima kasih Mbak Audrey bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini bahwa tidak terasa kita sudah berada di Pekan Prapaskah yang kelima. Ya. Pekan yang terakhir sebelum nanti kita memasuki Pekan Suci, ya. Pekan yang paling istimewa, yang paling agung bagi kita orang Katolik. Karena pada pekan itulah kita melihat bagaimana cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia, sehingga ia rela untuk mengorbankan putranya yang tunggal sebagai jaminan bagi kita yang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan bacaan-bacaan kitab suci di hari Minggu Prapaskah yang kelima pada hari ini mulai menyingkapkan misteri pekan suci itu, yaitu tentang apa yang Yesus akan bawa ketika ia datang, dan dengan cara apa Yesus menyampaikan karya keselamatan Tuhan itu bagi kita semua. Dan dengan sangat jelas dalam bacaan pertama dan kedua tadi kita dengarkan dengan sangat indah, bagaimana Yeremia menceritakan kepada umat Israel dan kepada kita semua yang ada di tempat ini, maksud kedatangan Yesus. Maksud kehadiran Allah di tengah-tengah kita lewat putranya yang terkasih. Ada 3 janji yang dia bawa. Dia datang untuk membaharui janji. Dulu ada perjanjian antara Allah dan nenek moyang. Ya, nenek moyang mereka. Tapi sayang sekali mereka ingkari. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan, akulah Tuhan Allahmu. Akulah tangan yang berkuasa untuk menuntun engkau keluar dari Mesir. Tapi sayang sekali nenek moyang orang Israel justru air susu dibalas dengan air tuba. Ya, sayang sekali bahwa Allah begitu mengasihi mereka, sudah keluarkan dari perbudakan Mesir, tapi justru mereka kemudian berbalik untuk meninggalkan Tuhan. Dan ini juga kadang terjadi pengalaman dalam hidup kita. Ya. Kadang kita mungkin secara pribadi ataupun keluarga, kita mengalami pengalaman ini. Allah begitu mencintai kita, Allah begitu memberikan semua yang terbaik pada kita. Tapi kita bertanya diri, berapa sering kita juga melupakan Tuhan. Kita ingkar daripadanya, kita lari daripadanya, dan bahkan kita pergi beralih kepada ilah-ilah lain, kepada kekuatan-kekuatan lain, kepada harta, kepada jabatan, kepada macam apapun yang disiapkan dunia ini. Kita berlaku seperti nenek moyang orang Israel yang melanggar perjanjian dengan Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Atau bahkan dalam kehidupan berkeluarga juga. Kita sudah ucapan janji perkawinan dengan begitu bagus di hadapan imam, di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin kita sebagai seorang biarawan-biarawati, kita mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Tapi terkadang kita juga beralih tidak setia kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang melanggar kehendak-Nya. Karena itu Tuhan datang kembali, menjumpai kita semua
pada pekan Prapaskah yang kelima ini. Tuhan ingatkan, saya datang untuk mau baharui janji yang pernah engkau ingkari dulu. Dan ada 3 janji yang sangat bagus yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini yang diperkenalkan oleh Yeremia. Janji pertama dia katakan begini, Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan umat kesayangan Tuhan juga ya. Jadi hari ini Tuhan menyampaikan janji yang sangat luar biasa kepada saya dan kepada saudara. Kita semua sahabat Oase Rohani Katolik. Tuhan mengatakan mulai hari ini, Aku adalah Bapakmu dan kamu adalah anakku. Aku adalah Allahmu dan kamu adalah umat kesayanganku. Itu janji pertama. Ditegaskan kembali ya Romo ya. Janji Tuhan ditegaskan kembali karena memang tidak ada kekuatan lain yang bisa kita andalkan. Tidak ada kuasa lain yang bisa kita andalkan. Memang hidup kita berasal dari Tuhan dan hidup kita pun dituntun oleh Tuhan dan keselamatan pun harus ada di dalam Tuhan ya. Janji kedua yang paling bagus lagi daripada itu adalah bahwa hukum Tuhan dia akan tempatkan tidak lagi di luar diri kita, tapi ditempatkan di dalam hati kita. Ini yang luar biasa banget. Dulu Tuhan berikan dia punya 10 perintah Allah dalam loh batu. Ya. Dan itu memang ada di luar. Sehingga mungkin manusia lupa juga kemungkinan besar. Karena namanya juga ada di luar sana ya. Sehingga kadang ya kalau nggak datang-datang ya lupa. Kalau nggak baca-baca ya lupa. Tapi hari ini Tuhan katakan saya nggak mau taruh di luar. Tapi saya mau tempatkan di dalam hati sanubari kamu yang paling dalam. Karena itu saudara-saudara ingat baik-baik. Hukum Tuhan itu, cinta Tuhan itu dituliskan dengan sangat bagus di dalam hatimu, di dalam hati kita masing-masing. Supaya apa? Tidak ada seorang pun mengatakan saya nggak tahu, atau orang lain mengatakan kenallah Tuhan, atau orang lain katakan ayo belajar tentang Tuhan. Supaya tanpa orang mengajar kita, tanpa kita dengarkan orang lain, kita sendiri sudah tahu dan sudah sadar bahwa cinta Tuhan, bahwa hukum Tuhan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Karena itu sebenarnya tidak ada alasan kita untuk kemudian mengatakan saya nggak kenal Tuhan, saya nggak tahu perintah-perintah Tuhan. Tidak ada alasan. Karena apa? Karena Tuhan sudah tempatkan dia punya hukum kasih itu di dalam diri kita masing-masing. Karena itu hati kita, diri kita menjadi tempat kediaman Allah yang hidup sebenarnya. Karena itu hati kita menjadi tempat tinggal Allah yang hidup. Itu sebenarnya saya kadang katakan kita orang Katolik itu ya seperti di gereja kan kita punya tabernakel, tempat menyimpan tubuh dan darah Kristus. Sebenarnya kita orang Katolik pun harus berani mengatakan bahwa saya ini adalah tabernakel Allah yang hidup. Karena apa? Tuhan tempatkan dia punya hidup dalam diri kita. Dia tempatkan hukumnya dalam diri kita. Dan janji yang ketiga yang lebih indah juga daripada janji pertama dan kedua dia katakan adalah mulai saat ini aku akan mengampuni semua salah dan dosa-dosa mereka. Dan aku tidak akan ingat-ingat lagi. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang pelupa. Tuhan kita benar-benar Tuhan yang pelupa deh. Karena memang dikatakan dalam Mazmur, sekiranya Tuhan itu menghitung-hitung kesalahan kita, siapa dapat bertahan? Nggak ada. Para Roma juga enggak. Awam juga enggak. Karena kita semua manusia lemah, terbuat dari tanah. Tapi syukurlah kita punya Tuhan, Tuhan yang pelupa. Dia melupakan dosa-dosa kita, dan dia anugerahkan pengampunan kepada kita. Karena itu memang kita sering, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Itulah cinta Tuhan. Dia nggak pandang kehidupan kita, entah kita hati hancur, hidup kita hina, bahkan jahat sekalipun. Tapi bagi Tuhan sangat mungkin Tuhan ubah kita menjadi manusia baru untuk merasakan betapa besar cinta Tuhan terhadap kita. Persoalannya adalah apakah kita mau diubah dan diampuni oleh Tuhan. Apakah karena itu saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di pekan Prapaskah yang kelima ini, mungkin di paroki kita masing-masing mulai dibuka kamar-kamar pengakuan dosa. Mari kita datang berkunjung pada Tuhan. Kita masuk ke ruang pengakuan dosa dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya kira inilah janji yang baru yang akan dibawa oleh Yesus dari Allah sendiri untuk kita umatnya. Sehingga mari kita renungkan 3 janji ini. Kita simpan baik-baik, kita jadikan sebagai harta rohani dalam hidup kita. Dan bacaan kedua sangat bagus. Kita dengarkan pada kesempatan ini. Bagaimana caranya Yesus menyatakan janji itu kepada kita. Bagaimana Yesus mewujudkan janji Allah itu kepada kita dalam hidup ini. Dikatakan dalam bacaan kedua tadi, bayangkan kita, Yesus itu bayangkan dia berdoa sambil menangis. Mempersembahkan korban, dia mempersembahkan doa dan permohonan sambil menangis.
Kita membayangkan ya. Karena itu sebenarnya saya mau secara pribadi mau mengatakan bahwa memang untuk bisa dekat dengan Tuhan, untuk bisa membangun kesalehan dengan Tuhan, untuk setia pada janji Tuhan, kadang memang kita harus menangis. Karena memang kadang air mata harus keluar. Karena memang kita butuh pengorbanan. Ada orang mau ikut Yesus tapi maunya senang-senang doang. Sehingga ada pengalaman-pengalaman menantang kemudian mundur. Bahkan lari dari Tuhan. Ketika janji Tuhan menuntut kita harus seperti ini. Kadang kita takut untuk menerima konsekuensi. Tapi Yesus dalam bacaan kedua memberi teladan. Dia sampaikan persembahan, doa dan permohonan sampai dengan menangis sebagai seorang manusia. Karena apa? Karena dia begitu mencintai kita. Dan berkat kesalehannya, dia punya doa didengarkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pasalnya sangat sederhana untuk kita sekalian. Kalau kita ingin setia pada janji Tuhan, itu karya keselamatan Tuhan siapkan. Kebahagiaan itu Tuhan siapkan untuk kita. Tapi apakah kita mau untuk hidup saleh di hadapan Tuhan? Apakah kita mau untuk berkorban? Kadang kita harus dengan linangan air mata dalam doa-doa kita, dalam persembahan kita. Tapi ingat, Tuhan akan memperhitungkan air mata kita, pengorbanan kita sebagai kebenaran untuk diberikan kembali pada kita dalam bentuk kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan yang kedua dari bacaan kedua ini yang bagus, Yesus belajar taat sampai wafat. Dia adalah anak Allah, anak orang hebat, anak orang besar, anak orang yang punya dunia dan segala isinya. Tapi dia nggak pakai dia punya status itu ya sebagai anak Allah. Justru dia merendahkan diri. Dia taat supaya apa? Supaya kita manusia itu memperoleh keselamatan dan janji Tuhan itu terlaksana dalam hidup kita. Sini kita melihat kehebatan seorang pribadi yang akan kita renungkan dalam pekan suci, yaitu Yesus. Bahwa dia berani untuk taat sampai akhir dalam hidupnya. Saya kira ini pesan bacaan pertama dan kedua yang bagus untuk kita renungkan. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita berdoa juga. Semoga sepanjang hari ini, di pekan Prapaskah yang kelima ini, kita semakin merasakan indahnya janji Tuhan. Dan kita belajar untuk sama seperti Yesus. Kita belajar saleh dalam hidup kita. Mungkin dengan penuh pengorbanan air mata. Dan kita belajar taat kepada Tuhan. Saya kira ini. Baik, luar biasa Romo renungan hari ini. Betul. Saya sampai terharu tadi, sampai mau menangis juga seperti Yesus. Seperti Yesus ya, mau menangis seperti Yesus. Benar-benar merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita tuh luar biasa sekali, Romo. Betul. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi-inspirasi yang disampaikan oleh Romo Roni pada hari ini. Dan kita akan jumpa kembali di sesi kedua untuk melanjutkan permenungan-permenungan berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Hieronymus Roni Dahwa MSC dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan permenungan-permenungan dari bacaan-bacaan untuk hari ini. Romo Roni, permenungan apa lagi nih yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini, Romo? Baik, terima kasih Mbak Audrey bersama dengan sahabat Oase Rohani Katolik kita terkasih. Tadi dalam bacaan pertama kita sudah merenungkan tentang janji Tuhan, janji Allah kepada kita yang akan dibawa oleh Yesus putranya, dan bagaimana Yesus menyatakan janji itu untuk kita, umatnya, umat kesayangannya agar kita memperoleh keselamatan. Dalam Injil kali ini kita dengarkan Yesus mulai bercerita tentang kematiannya sendiri. Ini sekali lagi pengalaman yang besar, membuat kita terharu. Ya, bagaimana Yesus itu dia datang tidak hanya berbicara tentang janji Bapaknya. Dia tidak datang hanya untuk memberi contoh tentang bagaimana kesalehan. Dia tidak hanya datang untuk mengajarkan tentang ketaatan. Tapi dia sendiri mempraktekkan. Dia sendiri mewujudkan. Dia sendiri melaksanakan. Apa yang ia katakan, ia sempurnakan dalam perbuatan yang nyata. Apa yang ia ajarkan, ia laksanakan dalam perbuatan yang konkret dan nyata. Dan saya kira ini juga pelajaran yang baik untuk kita sekalian. Kadang kita bisa lain di bibir, tapi kita lain di hati, bahkan juga lain dalam perbuatan. Hari ini kita belajar dari Yesus bahwa apa yang kita katakan tentang janji kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada umat kita, kepada sahabat kita,
janji-janji yang menghidupkan orang lain, yang membawa sukacita. Mari kita tidak hanya sekedar berucap saja, atau tidak sekedar dalam hati saja, tapi kita belajar seperti Yesus, kita mewujudkan dalam tindakan yang nyata. Dan inilah yang dibuat oleh Yesus, karena Ia begitu mencintai kita umatnya. Sebagai pesan dari Bapaknya untuk kita sekalian, Dia mulai menceritakan bahwa bagaimana Dia akan mati. Tapi bagi Yesus peristiwa kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ya, memang kita ingat ketika Taman Getsemani, Yesus bergumul ketika membayangkan apa yang akan terjadi dengan diri. Sampai-sampai Dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin lewatkan ini, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Yesus melihat, Yesus punya bayang-bayang apa yang akan terjadi dengan dirinya. Memang sekali lagi mengerikan. Tidak mudah untuk Dia terima, tapi Dia berkata dengan sangat bagus dalam Injil, kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tapi jika dia mati, dia akan berbuah banyak. Dan inilah saya kira kata-kata yang sangat kaya dengan makna, dengan arti bahwa Yesus itu kalau Dia tidak mengorbankan hidupnya, tidak ada keselamatan untuk kita, tidak ada kemenangan untuk kita, tidak ada kebahagiaan untuk kita, putra-putri kesayangannya. Karena itu tidak ada jalan lain yang Tuhan pilih, sekalipun Dia tahu bahwa itu berat, tapi Dia harus rela wafat di kayu salib. Dan inilah misteri Pekan Suci yang nanti akan kita masuki minggu depan. Kita mulai merayakan dengan Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palma. Yesus tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem tentang dirinya, tapi Dia dengan gagah berani, gagah perkasa, menaiki seekor keledai, masuk ke Yerusalem, disambut. Dia tahu sorak-sorai orang Israel, Yerusalem. Dia tahu, tapi sorak-sorai itu nanti akan berbuah pahit untuk dirinya. Tapi Yesus tidak peduli dengan semuanya itu. Karena Yesus hanya punya satu tujuan. Saya datang untuk melakukan kehendak Bapa. Saya belajar taat kepada Bapa. Karena saya tahu Bapa punya kehendak satu saja. Cintai manusia tanpa batas. Dan antar mereka untuk sampai pada janjiku. Yaitu mereka menjadi umat kesayanganku. Inilah saya kira yang tertanam di hati Yesus. Ya, sampai Dia berani untuk mengorbankan hidupnya untuk kita sekalian. Saya kira Yesus memberikan teladan yang sangat bagus untuk kita semua. Bahwa memang sekalipun sudah berulang-ulang kali kita dengarkan, ada kata-kata mengatakan bahwa cinta membutuhkan pengorbanan dalam hidup. Cinta membutuhkan kerelaan untuk kehilangan sesuatu dalam hidup. Sia-sialah kita berkata tentang cinta. Sia-sia kita mengajar tentang cinta kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat dan kenalan kita. Kalau pada akhirnya cinta hanya menjadi sebuah kata-kata hampa, tanpa diwujudkan dalam sebuah pengorbanan yang besar. Saya kira Mother Teresa dari Kalkuta pernah berkata bahwa kata-kata cinta akan kehabisan dayanya, akan kehabisan powernya ketika ia hanya tinggal pada sebuah perkataan saja, tapi tidak diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kekuatan kata cinta, power dan wibawa kata cinta itu ada di saat kita berani untuk melakukannya. Dan Yesus memilih jalan itu. Dia tahu pahit. Bahkan Dia sendiri menegaskan kepada Filipus dan kepada Andreas. Ya. Dia katakan bahwa telah tiba saatnya putra manusia dipermuliakan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tapi Dia siap untuk berkorban. Hal kedua yang Yesus mau ajarkan kepada kita dari Injil hari ini adalah apakah kita mempunyai hati yang siap sedia untuk Tuhan. Kadang kita diberi tugas, kadang kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Tapi kita sudah berpikir, aduh sulit, saya nggak bisa, saya punya waktu kurang. Ada rupa-rupa alasan, ada 1000 alasan kita sampaikan, saya nggak bisa. Saudara, kalau persoalan saya nggak bisa, Yesus juga harus mengatakan, saya nggak bisa. Karena Dia untuk apa Dia korbankan, Dia punya diri, Dia punya pribadi yang begitu berharga di mata Bapaknya. Hanya untuk menebus kita orang berdosa. Tapi Yesus memberi teladan kepada kita sekalian untuk Tuhan, untuk Allah, untuk keselamatan banyak orang. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya, untuk tidak mau melakukannya. Kita punya banyak waktu kok. Kita punya banyak kesempatan. Tuhan sudah beri kita anugerah yang berlimpah dalam hidup. Cuma sekali lagi kadang kita yang tidak mau untuk kehilangan waktu, kita yang tidak mau untuk berkorban waktu, kita yang tidak mau untuk sedikit menderita demi Tuhan dan cintanya kepada sesama. Injil ini sekali lagi sangat inspiratif untuk kita sekalian. Saya kira memang bacaan-bacaan di Minggu Prapaskah yang kelima ini semakin mengarahkan kita kepada siapakah pribadi Yesus itu sendiri, yang harusnya menjadi teladan, menjadi inspirasi kita dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik,
sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Kita belajar dari dia. Saya kira pesan terakhir dari Injil yang kita dengarkan pada kesempatan yang sangat bagus di sana ya, dikatakan bahwa memang di mata manusia Yesus itu direndahkan. Ya, direndahkan. Karena dalam tradisi Yahudi itu hukuman salib itu adalah hukuman yang tertinggi, hukuman yang sudah paling berat. Dan itu dianggap memang hukuman yang memang bagi orang yang penjahat besar. Ya, penjahat kelas kakap, memang penjahat yang memang seperti ini menghujat Allah, sudah menekan Islam. Itu memang bagi orang itu tuh sudah hukuman yang paling berat salib itu. Dan Yesus itu benar-benar terima hukuman yang paling berat itu ya. Yang paling hina ya, Romo. Supaya kita juga mungkin manusia tidak merasa hidup saya terlalu berat. Karena ada orang lebih berat daripada kita, yaitu Yesus sendiri. Di mata manusia dia memang direndahkan. Di mata manusia memang dia dianggap hina. Bahkan diludahi, ditampar, dicaci maki. Tapi Yesus tahu, di mata manusia saya boleh direndahkan. Tapi di mata Allah, dia melihat saya adalah pribadi yang menang, yang jaya, yang menyelamatkan banyak orang. Dan pada hari ketiga dia akan melihat bahwa apa yang ia korbankan, yang ia berikan untuk Allah dan untuk keselamatan manusia berbuah manis. Dia bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari, pesan terakhir untuk kita sekalian, apakah kita mau belajar juga untuk rendah hati di hadapan Tuhan? Apakah kita mau belajar juga untuk belajar? Memang kadang kita dianggap bodoh oleh manusia, dianggap bodoh oleh dunia. Tapi ingat, yang bodoh di mata manusia, yang bodoh di mata dunia adalah pandai dan bijaksana di mata Tuhan. Karena itu inilah ukuran hidup kita sebenarnya. Kita nggak mencari puji-pujian manusia dalam hidup ini. Tapi yang kita cari dalam hidup ini, kita mencari pujian Allah. Kita menemukan kemuliaan Allah dan hidup kita. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari, Injil hari ini mengatakan hidup Yesus telah menjadi jalan keselamatan bagi kita umatnya. Ya, hidup Yesus sudah menjadi saluran berkat bagi kita umatnya. Hidup Yesus sudah menjadi tanda betapa besar cinta kasih Allah akan kita dan dunia ini. Saya kira sudah ditegaskan dengan sangat bagus oleh Yohanes dalam teks yang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan juga untuk kita masing-masing, Ia rela berikan Dia punya anak yang tunggal. Anak tunggal loh, satu-satunya. Ganteng lagi ya. Manusia paling ganteng lagi ya. Satu-satunya yang tunggal. Dia berikan yang harusnya Dia cintai. Tapi Dia rela berikan hanya karena satu hal saja. Karena Dia mau untuk mengatakan, aku mencintai engkau. 3 kata itu aja. Aku mencintai engkau. Itulah kata yang ada pada Bapa di surga. Karena itu marilah saudara-saudari sahabat Rohani Katolik yang terkasih di pekan Prapaskah kelima ini dan juga dalam mempersiapkan memasuki pekan suci. Mari kita sungguh-sungguh membuka hati untuk misteri kasih Allah yang begitu besar ini pada kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang bagus ini untuk kita datang pada Tuhan, kita membersihkan pikiran kita bersihkan hati kita, dan kita juga murnikan tindakan-tindakan kita, agar ketika kita menyambut peristiwa agung dan merayakan peristiwa mulia itu, kita juga ikut bangkit bersama Dia. Kita pun ikut menang bersama Dia. Kita pun ikut menikmati sukacita bersama Dia dalam kemuliaannya yang abadi di surga, baik juga hidup kita sekarang di dunia ini. Saya kira ini pesan dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Mbak Audrey. Begitu saya kira. Ya, baik, Romo Roni, kalau boleh tahu kesimpulan apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari ketiga bacaan hari ini, Romo? Baik, terima kasih Mbak Audrey yang terkasih. 1-2 kesimpulan dari 3 bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Kesimpulan yang pertama adalah kita pekan depan akan memasuki pekan suci. Ya. Karena itu mari para sahabat Rohani Katolik yang terkasih, kita gunakan pekan ini untuk kita datang kembali pada Tuhan. Ruang-ruang pengakuan dosa telah dibuka di gereja kita masing-masing. Mari kita datang kembali menghadap Tuhan. Kita membuka hati kita bersihkan pikiran kita murnikan tindakan kita, agar janji Tuhan dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi sungguh-sungguh tertulis, tertanam, terhayati dalam hati dan hidup kita masing-masing. Kesimpulan yang kedua adalah, mari kita belajar dari bacaan kedua pada Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Allah yang sekali lagi yang saleh, yang taat pada Tuhan, gak usah sombong-sombong. Apalagi ini mau pekan suci, mau pengakuan dosa. Kadang ada orang merasa, saya gak mau mengaku dosa deh, saya gak punya salah, gak punya dosa, Romo. Kita jangan menjadi orang yang sombong. Kadang-kadang ada yang ini, Romo, saya langsung aja. Ya, langsung aja sih, tapi ada orang mengatakan, saya langsung aja, tapi
Mana tandanya? Yaitu diampuni oleh Tuhan gitu. Jadi saya kira tetap saja ada kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan buka untuk kita untuk datang berjumpa dengan Dia. Cuma persoalannya adalah apakah kita mau taat pada Tuhan atau tidak? Kita mau rendah hati sama Tuhan atau tidak? Kita mau belajar untuk menemukan Tuhan dalam kesalehan gitu ya. Sekali lagi saya tadi merasa senang saya baca kedua ini. Oh, melihat bagaimana Yesus itu bisa menangis. So, dengan tangisan begitu dia ya memberikan persembahan dan doa sampai sebagai manusia ya dia menangis. Tapi saya merasa bahwa inilah memang ya, kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kalau kita ingin sungguh-sungguh merenungkan misteri kasih Allah dalam hidup kita, memang kadang sekali lagi kita mesti berlinang air mata ya. Kadang memang kita harus berkorban. Ada sesuatu yang kita lepaskan dari diri kita. Nah, pekan suci adalah kesempatan kita untuk mari kita lepaskan keterikatan diri kita yang sekalipun menyenangkan, untuk membiarkan hidup kita diubah, dibaharui, dan hidup baru dalam Kristus Yesus yang mencintai kita. Dan pesan terakhir sebagai kesimpulan terakhir dari Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, mari kita semakin untuk apa? Mengagumi Tuhan dalam hidup kita. Mencintai Tuhan ya. Ada lagu rohani yang bagus ya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saya kira para sahabat orang Katolik yang terkasih, kasih Tuhan itu gak ada duanya dalam hidup kita. Mari kita kagumi Tuhan, kita cintai Tuhan, kita hayati cinta Tuhan, dan kita praktekkan, amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita belajar mencintai Tuhan lewat perbuatan, perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Cinta Tuhan, cinta sesama adalah hukum yang utama dalam hidup kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Romo Roni untuk renungan yang sangat luar biasa untuk hari ini, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara untuk hari ini, dan kita akan tutup sesi hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang begitu mengasihi kami tanpa batas, kami bersyukur dan berterima kasih padamu karena pada hari ini Engkau memperdengarkan kepada kami perjanjian-Mu yang baru yang begitu indah bagi kami anak-anak-Mu. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Engkau menempatkan hukum-hukum-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan terlebih Engkau mengampuni semua salah dan dosa-dosa kami. Engkau melupakan dosa-dosa kami. Dan Engkau membalasnya dengan kasih yang berlimpah. Bapa di surga, ajarlah kami untuk sepanjang hari ini dan juga di hari-hari akan datang. Belajar setia kepadamu, belajar taat kepadamu, dan melakukan perintah-perintah-Mu sekalipun kadang kami harus berkorban, bahkan dengan linangan air mata. Namun kami percaya pengorbanan kami ya Tuhan tidak akan sia-sia bila kami lakukan dengan sepenuh hati untuk Dikau, untuk kemuliaan-Mu dan keselamatan banyak orang. Bapa di surga, semoga memasuki pekan suci ini, kami semakin merenungkan, kami semakin memiliki iman yang teguh akan kasih-Mu yang tidak ada duanya dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengagumi cinta-Mu, dan ajarlah kami untuk berani sama seperti Yesus Putra-Mu terkasih, merendahkan diri, berani untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kami, untuk keluarga-keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang sanggup menghantar kami kepada kebangkitan, kepada kemenangan anak-anak Allah. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, khususnya sepanjang hari ini, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita masing-masing, dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudahi perjumpaan kita pada hari ini, dan kita akan jumpa lagi di sesi-sesi yang berikutnya. Selamat menikmati hari Minggu ini, selamat berkumpul bersama keluarga, dan selamat menikmati kasih Tuhan kepada kita selamanya.